Selamat pagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Berjumpa kembali dengan saya Doni Setiawan di channel Perjalanan Semesta untuk inspirasi dan sapaan pagi. Hari ini Minggu tanggal 11 Juli tahun 2021 bersamaan dengan hari ibadah untuk saudara-saudara. Pagi ini kita akan menghayati sabda Tuhan, tapi sebelumnya saya akan mengajak saudara-saudara untuk memohon pertolongan Tuhan melalui doa. Pagi yang indah ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk membuka hari, menikmati hari, menyambut anugerah Tuhan. Terima kasih untuk malam yang boleh kami lalui. Terima kasih untuk pemulihan, kesegaran. Terima kasih untuk hari yang baru, semangat yang baru, harapan yang baru, sukacita yang baru. Perkenankanlah kami membuka hari ini dengan menghayati sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini salah satu bacaan Alkitab kita yang mungkin nanti akan disampaikan dalam pewartaan sabda dalam ibadah yang masih berbasis online karena pandemi yang masih meledak-ledak seperti ini. Salah satu bacaannya adalah Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Di situ cerita tentang kisah Yohanes Pembaptis yang mati dengan mengenaskan dipenggal kepalanya. Tapi bukan soal itu yang hendak saya ajak saudara-saudara untuk menghayati. Saya hendak mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara menghayati sisi lain dari peristiwa yang melatar belakangi itu. Apakah itu? Nah, itu yang akan menjadi tema sapaan pagi ini, yaitu komplotan. Kalau persatuan itu baik, kalau komplotan itu hampir sama dengan sindikat. Nah, kenapa terjadi pembunuhan Yohanes Pembaptis? Padahal dia benar. Karena di situ di balik semuanya itu ada komplotan. Komplotan itu terbentuk dari sebuah sakit hati, dari sebuah kekecewaan. Kekecewaan kemudian tumbuh menjadi sakit hati. Sakit hati kemudian tidak bisa disembuhkan, justru bertumbuh menjadi sebuah dendam. Itu terjadi pada diri Herodias, seorang perempuan yang pernah diingatkan. Sebenarnya Yohanes tidak mengingatkan Herodias. Yohanes mengingatkan Herodes akan tindakan yang salah pada waktu itu. Tetapi nampaknya Herodias menampilkan sosok atau ditampilkan oleh Markus sosok yang perempuan yang menggunakan rasa lebih dominan. Nah, dendam yang ditimbun, dendam yang dipelihara itu semakin besar dan mencari momentum untuk mengungkapkan, melampiaskannya. Dan momentum itu terjadi atau akhirnya sampai. Dan betapa kejinya ketika dendam berhadapan dengan atau dendam berjumpa dengan sebuah momentum. Di situ ada komplotan dari Herodias, anaknya yang secara tidak langsung, tetapi pelaku utamanya adalah Herodias. Anaknya karena masih kecil mungkin nggak tahu apa-apa. Herodes karena terlanjur berjanji, bersumpah dan tidak mau malu di hadapan orang banyak, maka mengambil atau memilih dengan terpaksa melaksanakan permintaan dari orang-orang yang disayanginya. Nah, saudara-saudara, bukan hanya di zaman Herodias, saat ini pun komplotan atau sindikat itu juga masih tumbuh dengan subur, marak di mana-mana. Bahkan di dalam gereja pun tidak jarang hadir atau berkembang sindikat. Itu bisa dimulai dari polarisasi, pengkutupan,
gap-gapan, pihak-pihakan, blok-blokan, kekecewaan. Belajar dari kisah di Markus 6, bacaan Alkitab hari ini, yang perlu menjadi perhatian adalah segera selesaikan persoalan itu. Jangan menimbun sakit hati, jangan menimbun luka, jangan menumbuhkan dendam. Karena dendam pasti akan mencari momentum, dan momentum pasti akan datang. Maka jangan sampai spiritualitas komplotisasi atau komplotan yang pernah dialami, dijalani oleh Herodias, oleh Herodes, oleh anaknya Herodias, itu menghinggapi kita. Yohanes setia sampai mati, tetapi apa yang dialami Yohanes bisa jadi terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Oleh karena itu, hati-hati, mungkin di dalam diri kita punya niat untuk membangun komplotan, membangun gap, membangun komunitas yang destruktif, maka segera pupus itu, segera padamkan itu, dan kita akan hidup dengan tenang, setenang alam pagi ini. Di ufuk timur ada merah yang penuh harap, dengan variasi awan-awan tipis, dengan kilau perak, air di sawah, suara-suara yang ada, suara-suara atau simfoni semesta yang sangat luar biasa sekali. Sekali lagi, jangan kotori indahnya pagi, indahnya alam, indahnya hidup dengan sakit hati, dengan dendam, dengan kemarahan. Padamkan itu, maka hidup kita akan penuh dengan bahagia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sering merasakan terluka, sakit hati karena banyak hal. Kami mohon Tuhan memberi kekuatan kepada kami untuk memadamkan itu, membasuh itu, menyembuhkan itu, sehingga tidak muncul dendam dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami penuh dengan sukacita dan bahagia, seindah pagi ini, seindah ufuk timur yang memerah, menghadirkan harapan. Secara khusus kami mohonkan berkat untuk pergumulan kami menghadapi situasi pandemi ini. Tuhan anugerahi kami kebijaksanaan dan damai sejahtera. Tuhan anugerahi keselamatan dan kesembuhan. Kami menyerahkan hari ini secukupnya, seutuhnya dalam anugerah Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sekian perjalanan semesta untuk hari ini. Sekian inspirasi pagi, sapaan pagi ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share demi berkembangnya channel ini, supaya jika memang ini memberikan berkat, menghadirkan sukacita, menegur, mendidik, mengedukasi, semakin banyak orang yang tersapa. Salam dari perjalanan semesta. Tuhan memberkati.